Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 28 Agustus 2021. Marilah kita siapkan pikiran hati kita untuk menerima sapaan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari-hari ini dalam aktivitas kami masing-masing. Terlebih, Engkau pada malam hari ini masih memberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dari awal sampai akhir dalam kami menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati kami semua melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menerima firman-Mu malam hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada malam hari ini firman Tuhan terambil dari Hosea bab 3, ayat yang pertama sampai yang kelima. Dengan judul perikop, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam kepadaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Sedemikian jauh firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan, disimpan dalam hati dan dilakukan di dalam kehidupan sehari ke sehari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya orang kalau akan membangun rumah tangga, dilihat dulu bibit, bobot, dan bebetnya. Tapi bacaan kita malam ini, bahkan Tuhan sendiri meminta pada Hosea untuk mencintai orang yang suka bersundal dan berzina. Bahkan sampai mempunyai 3 orang anak. Dari ketiganya, orang anak tersebut Tuhan meminta untuk diberi nama yang pertama Yisrael, yang kedua Lo Ruhama, yang ketiga Lo Ami. Secara manusia, Hosea pastinya menolak, tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, maka Hosea melakukannya. Tuhan juga mencintai orang Israel, biarpun orang Israel sering berpaling pada allah-allah lain dan penyembahan berhala. Karena orang Israel merupakan orang pilihan Allah, jadi biarpun orang Israel sering berbuat kesalahan, tapi Tuhan memberi pengampunannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan malam ini diterima kembali, tetapi
dianggap sepi. Artinya, orang Israel diterima Tuhan kembali dengan dibiarkan saja, tidak dijamah, tidak diapa-apakan oleh Tuhan, dan diajukan Tuhan. Sehingga orang Israel gemetar akan kembali pada Tuhan, pada kebaikannya Tuhan pada hari-hari yang terakhir. Terdapat di bacaan tadi ayat yang kelima. Ketaatan Nabi Hosea kepada Tuhan berbeda dengan ketaatan orang Israel. Nabi Hosea taat disertai dengan kesetiaan. Orang Israel taat kalau dia membutuhkan. Sehingga keluarga Nabi Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada saat ini pandemi COVID-19 belum mereda, dan tema malam hari ini kuat di dalam Tuhan. Marilah hidup kita, hidup yang diperkenan Tuhan, hidup yang selalu mencari kebenaran dan perkenanan Tuhan. Pada Hosea bab 6 ayat yang pertama, Tuhan mengatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Artinya, jadi segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita, Tuhan pasti menolongnya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti punya rencana baik bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat yang dari Hosea 6 ayat yang ketiga mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Nabi Hosea mengajak bangsa Israel dan juga kita, umat Tuhan, untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Dia dengan kesetiaan lebih daripada korban-korban persembahan. Untuk mengenal Allah dengan benar dibutuhkan, yang pertama, niat. Kalau tidak ada kerinduan yang sungguh untuk mengenal Tuhan, maka tidak akan tahan lama, cepat bosan, karena prosesnya akan berlangsung sangat panjang. Yang kedua, usaha. Niat saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan usaha. Karena mudah untuk belajar firman, tetapi sulit untuk menghidupkan firman di dalam hidup keseharian kita. Akan ada banyak kegagalan, karena ini adalah proses seumur hidup. Jadi harus tetap berusaha untuk bangkit kembali. Yang ketiga, mengenal Tuhan tidak bisa karbitan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Hosea bab 6 ayat yang ketiga berkata, ia akan muncul seperti fajar. Artinya, dari gelap yang sama sekali, semakin lama semakin terang. Dibutuhkan ketekunan, kontinuitas dengan intensitas yang semakin meningkat. Ia juga akan datang seperti hujan untuk memberikan berkat kehidupan yang lebih baik. Marilah kita semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar dan mendatangkan berkat-Nya
yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita membaca Hosea bab 6 ayat yang ketiga ini, kita mengingat, kalau dibandingkan mengingat dengan orang Israel yang ketaatannya hanya sewaktu membutuhkan saja, ini kita tergugah untuk lebih lagi mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita sehari ke hari, apalagi di dalam masa-masa kini kita hanya dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Sebab pada saat pandemi yang belum berakhir ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuatan manusia, kekuatan keuangan kita, kekuatan fasilitas kita, dan lain sebagainya. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan, hanya bisa hidup kuat dengan Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita bisa terlaksana, bisa melaksanakan di dalam hidup ini sesuai dengan yang kita harapkan, juga yang Tuhan harapkan. Marilah kita semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita, seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar dan mendatangkan berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Bapa telah menuntun kami dalam merenungkan sebagian firman-Nya. Kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan malam ini menjadi suluh dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, bawalah aku untuk lebih mengenal-Mu, supaya aku mengerti jalan-jalan Tuhan, sehingga kami kuat hidup di dalam Tuhan. Ampuni Tuhan bila mana di dalam kehidupan kami dari hari ke hari tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Banyak kesalahan, banyak dosa yang masih kami lakukan, yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Kami mohon ampun yang sebesar-besarnya. Hanya di tangan kasih kuasa-Mu saja doa ini kami aturkan. Terima kasih Tuhan. Amin.